roh mahsyar itu ya sekarang ini, roh mahsyar. Roh mahsyar itu yang di dunia ini, mizan yang dunia ini, siratal mustaqim itu yang dunia ini. Pertanyaan kubur itu yang dunia ini. Man rabbuka, man ismuka, man nabiyuka, yang di dunia sekarang ini. Orang yang meninggal dunia kemudian modin nakoi man ismuka, itu kan hanya femio, itu kan hanya memancing, menstimulus supaya kita tuh menggunakan akal. Ya logikanen lah. Nek modin marai man ismuka. Terus kemudian malaikat mungkar nakir teko, terus nek ison jawab piye, nek ison jawab piye kan gitu. Yang di dunia ini, saat sindiwi rogo inilah kenali dirimu. Kenali jati dirimu, miliki identitas dirimu. Kenali Tuhanmu, kenali dengan sebenar-benarnya keberadaan Tuhanmu. Karena itulah cahaya kehidupanmu. Kenali nabimu, kenali sang wakil resmi Tuhanmu, supaya kamu dapat syafaat kembali kepada Tuhanmu. Kenali mursyidmu, kan gitu. Kenali amal-amal perbuatanmu, bertafakurlah. Lah nek ngono kan saking rampok, alah sok dikai bocoran karo modin ya repot ya. Makanya kan guyonane lah nek itu memang benar seperti itu, apa adanya begitu, kemudian modin enek fungsine bisa memberi bocoran. Ada yang lebih konkret. Kowe nek mati ninggal wasiat di anak putumu. Le, aku engko nek mati tulung satu. Golekne mori sing wis elek. Mori bekas. Dengan harapan engko malaikat mungkar nangkir roh. Oh, iki mayit lama. Kan gitu. Kepindu tolong, nek aku meninggal, sajadahku, sarungku, sing letek kuwi, sing ambune pirang-pirang dino gak tak umbah itu memang tak siapin kok nek aku mati tulung bantal, ginen bantal. Engko aku nek mati bantalan kuwi. Engko malaikatmu nangkir ben perso biar tahu. Oh iki wong Islam sarunge wae ambune kaya ngene. Ki jelas minded salat. Kan ngono. Terus kopiahe sing wis mbladus, sing wis abang kae. Ya. Sing wis krowak-krowak kae tulung engko dinggi bantal. Wah, wingko nek karo sepak sandal sing biasanya tak nggih di masjid. Engko kaen ngisor, wis wingko malaikat mungkar nakir mesti gak nakoki le. Lah nyapa Pak? Wah. Iki sorbane sajadahe kopiahe. Wis ki mesti wong Islam. Wis gak bakal ditakoki. Nah, ayo amuk ngono ta. Nek pengen gak ditakoki mungkar nangkir, nek jelas-jelas kowe iki ndek dunyane wis gak genah, ya aja dikubur. Wasiat sing kepindho bisa jadi begitu. Le aku nek mati aja dikubur ya le. Lah piye pakane iwak buangan ndek segoro ora nek pertanyaan laut. Itu namanya
ya doktrin itu namanya doktrin. Itu karepe sing gawe Al-Bustami dulu itu karepe itu memancing. Malah karo wong saiki dipedomi. Itu Al-Bustami awal-awal yang membudayakan itu. Teman-teman tadi juga ada yang matur ke Romo, ya enggak gimana-gimana sih, cuman ada yang tanya, bukan hari ini deh, beberapa waktu yang lalu. Romo, saya sholat itu biasanya agak lama, sehingga saya belum sempat membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdih, itu belum selesai kok sudah berdiri ruku'an itu. Sekarang saya informasikan ya. Sholat itu intine takbiratul ihram, maca Fatihah, gitu ya. Sholawat, gitu. Salam, di sini apa? Sujud. Jadi pada saat mengenai bacaan Subhana Rabbil Adimi wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, itu kesepakatan. Zaman Nabi mbiyen apa sing diunekne ora enek. Berarti meneng orang setelah Nabi Muhammad wafat, itu kan do bingung sing diwaca apa sing dibatin apa kan do bingung. Sebab tentang ilmu zikir, ilmu yang menghadirkan keberadaan Tuhan itu kan tidak diperoleh. Mereka kan hanya meniru budaya koyok sholat seperti yang dilihat, tapi yang dibaca Nabi opo itu kan gak enek. Makanya kan 4 imam itu kan reno-reno. Imam Syafi'i Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi. Tapi kalau Imam Hambali Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbil Malaikati waruh. Yang satunya lagi la ilaha illa anta fa'judni, satunya lagi la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kan beda-beda. Ini kan berarti jelas enggak dari Nabi toh wong 4 imam saja beda-beda begitu loh. Ya. Apa? Zikir. Zikir ya. Eling pangeran gitu. Sing pokok kuwi. Nek bacaan itu kan kesepakatan. Rukuk sujud itu sebenarnya juga kesepakatan aslinya. Zakat 2,73 kilo itu juga kesepakatan. Fikih itu hampir kesemuanya sepakatan. Setelah 232 tahun setelah Nabi Muhammad wafat dibuat kesepakatan. Jadi nek we maca sejarah melu judek. Lu kok ngene tibake. Jadi 2,5 kilo nek we zakat. Presiden ya 2,5 kilo. Kowe pemulung ya 2,5 kilo. Adil enggak? Tapi jenenge kesepakatan begitu. Fikih itu banyak kesepakatan. Dan yang merumuskan fikih itu hebatnya lagi, itu bukan organisasi. Saya judek kamu ya. Imam Syafi'i itu pribadi loh. Tapi dia punya guru, tapi saya kan ngomong parikenone kan gitu. Beliau murid, beliau waliullah, iya. Tapi dari gurunya itu sebenarnya tidak ada teknis, tapi kan karena sama gurunya, kowe wae sing nulis, sedang gurunya itu tidak menulis teknisnya, memang tidak ditulis. Gurunya itu tidak ditulis cara sholat seperti apa. Gurunya itu di kitab Al-Um itu hasilnya
Aslinya dari gurunya, diambil dari gurunya, kitab induk, itu hanya menjabarkan makna-makna sholat. Tapi sholat itu telah terdefinisikan orang yang mengenal guru, tahu guru, dan ditunjukkan oleh gurunya tentang Tuhannya, sehingga orang ini mengenal Tuhan, di semua aktivitasnya ada kehadiran Tuhan. Itulah sholat. Kalau gurunya hanya begitu definisinya. Kemudian di Imam Syafi'i dijabarkan tata cara sholat itu. Tapi sebenarnya mengandung makna berkaitan dengan sholat itu menyatu manunggal. Oke, kalau kita ngomong tentang itu agak banyak yang geragapan nanti. Kita lain waktu saja, nek wis gak geragapan, kita akan cerita lebih detailnya. Gitu ya. Tapi cluenya bahwa syariat itu prosentase terbesarnya adalah kesepakatan. Seperti halnya maaf hadis. Coba kamu cermati hadis. Sebenarnya zaman ideal zaman Nabi Muhammad, zaman ideal Nabi Isa, zaman ideal Nabi Musa, zaman ideal Nabi Ibrahim, itu katakanlah zaman idealnya Nabi Musa, saat kehidupannya sudah mapan, saat beliau sudah mencanangkan bendera Madyan. Kemudian pada saat Nabi Isa sudah mencanangkan domisili saat di Nazaret. Kemudian zaman Nabi Muhammad itu kehidupannya mapan, sistemnya mapan, polanya mapan saat ada di Madinah. Artinya itu pun bukan utuh 9 tahun atau 10 tahun, katakanlah 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahunnya ada di Madinah, karena memang proses awal. Idealnya sekitar 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu saat di Yasrib sudah berubah menjadi Madinah. Itu sistem politiknya, sistem piagam Madinah, bagaimana interaksi hubungan antar keyakinan di antara mereka, bagaimana sains teknologi dikembangkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana sivil sosial itu dikembangkan, kemakmuran dan keadilan itu ada di Madinah. Tapi itu dihancur leburkan, tapis tersisa saat setelah 42 tahun setelah Nabi Muhammad wafat oleh Yazid. Katakanlah demikian. Ditutup sedemikian rupa hebat sehingga supaya semua berkaitan dengan hadis, berita, dan apapun berbicara tentang Madinah, berbicara tentang Khadijah, Dewi Khadijah, berbicara tentang Dewi Fatimah, Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tentang tauhid, tentang kebenaran, tentang sistem, harus hilang total, tidak tersisa sedikit pun. Sebab jika tersisa maka akan diketahui tentang adanya topeng, adanya kebenaran yang selama ini disembunyikan. Makanya hadis yang dimunculkan hanya hadis-hadis yang memungkinkan untuk terjadi benturan, bentroan, dan supaya merasa suci dengan itu semua. Kemudian hadis yang mengenai Madinah, sistem kemadinahan, sistem kenegaraan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem banking, sistem baitul mal, semuanya dihancurkan.
Kemudian pada saat Mojopahit mencoba meniru karena ada salah satu keturunan, kemudian juga sama dihancurkan hebat di zaman Mojopahit, sampai kemudian muncullah satu jargon Sabdo Palon Noyo Genggong. So 500 tahun dari sekarang, jika kamu tidak menepati janji, maka aku akan kembali membalaskan. Sebenarnya itu hanya sebuah sinyal saja. Sinyal bahwa kebenaran telah diacak-acak oleh sekelompok khalifah tertentu. Ya. Kalau zaman Mojopahit kan Bani Fatimiyah, ya. Turki Utsmani di Turki. Oke, itu teman-teman, kalau ya mungkin sudah ada yang tahu sejarah ini, tapi mungkin banyak yang tidak tahu sejarah ini, supaya agama ini ora lon-lonan, gitu ya. Faktanya memang seperti itu. Agama itu berangkatnya rucah. Semua agama deh. Nabi Musa pelanjutnya dihancur leburkan total. Madian jangan pernah mendengar tentang sistemnya. Nabi Isa jangan pernah sistemnya dihancurkan habis. Kemudian mereka membuat konspirasi. Islam membuat konspirasi, kan gitu. Ya semacam itu. Akhirnya yang beredar ritual kosong tanpa makna. Oke, segera begitu, semoga dalam ridhonya, dalam maghfirah, dalam ampunannya, mohon maaf atas segala sesuatu. Semoga ayo kita bangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan. Kita kuatkan perilaku mandiri produktif. Walaupun kita berbicara tentang spiritual, kita berbicara tentang pembentukan mental, karena itu dasar pijakan berdunia dalam membangun sebuah sistem, apalagi peradaban baru. Ciri agamanya benar, sainsnya akan maju. Ciri agama beragamanya benar, teknologi, sains, perkembangan kehidupan, kemanfaatan, kefaedahan itu bertumbuh, itu maju. Ciri jika ternyata beragama justru melemotkan, berpikir melemahkan mental, memundurkan sains dan teknologi, pasti agamanya salah. Semoga mendapatkan berberan perkasa pangestu Guru Wasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.